kini ekstra 12%. Lezatnya biskuat dengan kebaikan susu dan gandum. Dengan rasa coklat yang lezat. Isi lebih banyak, tambah kuatkan harimu. Beli sekarang. Saksikan babak 16 besar UEFA Euro 2020, Kroasia versus Spanyol, Prancis versus Swiss, live di RCTI dan iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, terjebak macet, dua pelaku pencurian sepeda motor diringkus di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Setelah terlibat kejar-kejaran dengan polisi, keduanya nyaris dikeroyok massa. Dari rekaman video amatir milik warga nampak dua pelaku pencurian sepeda motor tengah diamankan petugas kepolisian di Jalan Tarunajaya, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur Minggu siang. Keduanya diborgol dan diperiksa di tepi jalan. Menurut saksi mata, pelaku ditangkap saat terjebak macet usai terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Petugas melepaskan tembakan ke udara saat mengejar pelaku. Ketika digeledah ditemukan sejumlah kunci letter T dari saku pelaku. Keduanya bahkan nyaris dikeroyok massa yang geram dengan ulah mereka. Namun amarah diredam oleh kepolisian. Main motor. Berapa orang yang diamanin, Bang? Dua orang. Ada barang bukti kunci T. Oh, banyak di situ, Bang. Ada 3 4 T. Setelah itu kedua pelaku dan barang bukti serta satu unit sepeda motor jenis Matic dibawa petugas kepolisian. Dari Jakarta, Yomani, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat dengan langkah pihak kepolisian melakukan tindakan untuk memproses kades dan perangkatnya. Dalam video joget bersama biduan dangdut, kepala desa dan perangkatnya tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku geram karena di masa pandemi seperti ini ada perangkat desa yang seharusnya memberi contoh justru melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Ganjar mendukung penuh pihak kepolisian untuk memproses kepala desa dan 7 perangkatnya. Dengan kondisi Kabupaten Grobogan yang berstatus zona merah, tak sepantasnya aksi joget dangdut digelar. Sudah, bupatinya udah bagus lah, bupatinya merespon cepat gitu ya, dan bupatinya sudah mau menuju kurang ajar gitu, itu benar itu ya. Jadi jangan kurang ajar kondisi seperti ini malah pesta-pesta. Jadi memang harus diproses, Pak. Harus diproses itu, nggak benar itu. Ya. Seperti diketahui, video viral yang beredar di media sosial, KDS beserta perangkatnya menggelar acara hiburan dangdut setelah pelantikan. Dalam video tersebut, KDS yang ada di video tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Meski telah melakukan permintaan maaf, namun hingga kini polisi masih memeriksa dan mendalami kasus tersebut. Krismaran Wisnuwardana, iNews. Jangan pelit-pelit sama pengamen. Kalau pelit tidak banyak rezeki, bapak ibu kalau baik bermurah rezeki. Daripada kami nolong entong, lebih baik kami nolong bebek. Daripada kami bukan tolong Indonesia, lebih baik kami ganti pengamen. Ada yang lebih bingung. Orangnya COVID-19 dan naiknya pasien COVID-19 di beberapa rumah sakit. Selain pembubaran, pihak pengelola wisata alam Taman Hutan Raya Raden Suryo mulai dari Pasuruan, Mojokerto, Jombang, dan Kediri dilakukan penutupan sejak sepekan terakhir hingga batas waktu yang belum ditentukan. Di Mojokerto terdapat 3 wisata alam, yakni air terjun Watu Ondo, air terjun Watu Lumpang, dan wisata swafoto panorama Petung Sewu. Petugas menutup pintu lokasi mencegah agar pengunjung tak masuk ke dalam. Setiap hari petugas berjaga agar pengunjung tidak nekat masuk. Saiful Afif, seorang kepala resort wilayah Tujuan Mojokerto, mengatakan wilayah tak kurang masuk 4 kabupaten di Jawa Timur yang masuk zona oranye.
Sesuai instruksi Kementerian dan Gubernur Jawa Timur, Taman Wisata Tahura ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Kapan Mas penutupan wisata di Tahura ini? Wisata di Tahura berdasarkan mengacu pada edaran di bangku sekolah di layar kartu merah semua sekolah aku gagal. berdasarkan Ikominfo bahwa Tahura masuk zona oranye. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Haiyus melaporkan. Sebanyak 5 tenda darurat yang didirikan di RSUD Kota Bekasi sudah terisi oleh pasien yang datang sebagai tempat screening awal. Meski sudah melebihi kapasitas, pihak RSUD masih akan terus menerima pasien yang berdatangan dengan gejala COVID-19. 5 dari 8 tenda darurat atau tenda triase difungsikan sebagai tempat screening awal pasien yang datang, sementara ruang IGD RSUD Kota Bekasi kini telah dialihfungsikan sebagai ruang isolasi pasien COVID-19 akibat membludaknya pasien. Pemkot Bekasi kini telah menambahkan tenda yang menampung 100 tempat tidur bagi pasien bergejala yang tengah menunggu hasil swab test keluar. Hingga Minggu siang, setidaknya sudah terisi sebanyak 400 tempat tidur bagi pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Kota Bekasi. RSUD Kota Bekasi masih akan terus menerima pasien yang datang lantaran rumah sakit swasta di Kota Bekasi kini telah terisi penuh. Pemirsa, selain Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara, Rusun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta Selatan juga disiapkan untuk menjadi lokasi isolasi pasien COVID-19 kategori orang tanpa gejala atau OTG. Hari Minggu kemarin, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Kesehatan, dan Pangdam Jaya meninjau kesiapan Rusun Pasar Rumput untuk lokasi isolasi. Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Kesehatan serta Pangdam Jaya meninjau Rusun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta Selatan yang sebentar lagi akan dibuka sebagai lokasi isolasi pasien COVID-19 kategori OTG. Seluruh tower rusun akan dimanfaatkan sebagai fasilitas isolasi dengan pengoperasian secara bertahap, yaitu tahap pertama menggunakan tower 1 dimulai dari lantai 4 hingga lantai 25 dengan kapasitas 689 unit. Dilanjutkan tower 2 dan tower 3 jika tower 1 telah terisi penuh. Jika seluruh tower dibuka, Rusun Pasar Rumput diperkirakan bisa menampung 5.952 pasien tanpa gejala. Ini adalah kita mempersiapkan tower lanjutan apabila memang emergensi terjadi. Jadi kita siapkan di Rumah Sakit Nagrak itu sekarang isinya sudah 30%. Maka dari itu mudah-mudahan sih turun, tapi kalau tidak nanti kita akan siapkan tower lanjutan. Ini adalah salah satu pilihan yang belum kita siapkan 100%. Hingga saat ini, sejumlah rencana persiapan terus dimatangkan, mulai dari rencana pemasangan AC pada masing-masing unit kamar hingga pemasangan mebel. Rusun Pasar Rumput dibangun Kementerian PUPR dan telah diserah terimakan ke Pemprov DKI Jakarta pada akhir 2019 lalu. Dari Jakarta, Rizka Dio, Herdiansyah, Edmond Dantes, iNews melaporkan. Salam olahraga, pemirsa. Belanda secara mengejutkan tersingkir dari 16 besar Euro 2020 usai takluk dari Republik Ceko 2 gol tanpa balas di Puskas Arena Kota Budapest. Kekalahan diwarnai kartu merah.
Umpan dari sisi pojok diteruskan Kalas dan dituntaskan Thomas Holmes dengan sundulan ke gawang. Akhir laga dan pendukung Ceko berpesta. Tim Oranye tersingkir dari Euro 2020, sementara Ceko melaju ke perempat final dan akan menghadapi Denmark. Belgia semakin mantap disebut sebagai tim unggulan di Euro 2020 usai menyingkirkan juara bertahan Portugal. Gol cantik Torgan Hazard menjadi penentu kemenangan. Ronaldo dan kawan-kawan harus tersingkir sementara Belgia akan menghadapi Italia di perempat final. Big match antara Belgia lawan Portugal berlangsung di Sevilla, Spanyol, Senin dini hari. Sang juara bertahan langsung mengambil inisiatif menyerang. Peluang emas juga tercipta lewat tendangan bebas Cristiano Ronaldo, namun sepakan kerasnya masih bisa dimanfaatkan. Suasana pagi di kapal KM Sabuk Nusantara 80 agak sepi, masih pagi-pagi menjelang subuh. Namun seluruh peluang bisa dipatahkan